Di mana Hudhud? Apa yang terjadi? Dia tidak ada di sini, tuanku. Sayapku membawaku jauh. Perasaan aneh menarikku ke sini. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Teman, ada pertemuan apa ini? Mengapa semua orang menunggu? Untuk ratu kami. Untuk Balkis, hari ini kita menghormati matahari. Sujudlah kepada matahari, sumber kehidupan kita. Sebuah negeri yang indah. Namun, ada sesuatu yang terasa sangat salah. Cukup. Aku harus segera memberitahu Sulaiman. Jika dia menghilang tanpa alasan yang jelas, aku akan menghukumnya dengan keras. Dari mana saja kau, mata-mata? Raja menyadari ketidakhadiranmu. Kau harus punya alasan yang bagus. Maafkan saya, tuanku. Saya membawa kabar mendesak. Sebuah kerajaan yang tidak Anda ketahui. Seorang wanita memerintah rakyat Sabah. Kita harus memeriksa kebenaranmu. Aku akan menulis surat. Bawa surat ini kepada mereka dan tunggu bagaimana mereka menjawab. Apa ini? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku dalam keadaan tunduk berserah diri. Pengalal! 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 Siapa yang masuk ke kamarku? Siapa yang berani meninggalkan surat ini? Yang mulia, tidak ada yang lewat. Kami telah berjaga sepanjang malam. Lalu dari mana ini berasal? Para penasihatku, saya telah menerima surat. Ini dari Raja Solomon. Ini adalah deklarasi perang. Kita harus menjawab dengan pedang kita. Kerajaan kita perkasa. Biarkan dia menyaksikan kekuatan kita. Di mana pembawa surat itu? Kita harus tahu niatnya. Siapa yang menyerahkan surat itu kepada Yang Mulia? Jika dia bisa mengirim surat tanpa terlihat, siapa yang tahu seberapa besar kekuatannya dalam perang? Aku sarankan, kita menunggu. Kita kirim hadiah dan kita lihat bagaimana tanggapannya. Saya tidak akan membiarkan kerajaan kita terbakar. Sebuah persembahan agung. Bawa hadiah ini kepada Sulaiman,
cari tahu apa yang ia inginkan dan seberapa kuat pasukannya. Akan dilaksanakan, Baginda. Barisan depan, teruskan. 2, 1, 2. Kekuatan sejati bukanlah apa yang Anda miliki. Itu adalah apa yang Anda yakini. Kerajaan Sulaiman menyambut Anda. Silakan ikuti saya. Apa itu? Siapa yang memerintah senjata itu? Oh, mereka. Hanya beberapa jin. Itu hanyalah latihan pagi mereka. Raja Sulaiman berkata, "Apa yang Allah telah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang kalian berikan. Ambil kembali hadiah-hadiah kalian." Kekuatan sejati bukanlah apa yang Anda miliki. Itu adalah apa yang Anda yakini. Mereka mengerti pesan ini adalah tentang perdamaian, tetapi juga peringatan yang jelas. Jadi para utusan kembali ke Ratu Balkis untuk menyampaikan kata-kata Sulaiman. Wahai Ratu, hadiah kita ditolak tanpa keraguan. Tri, harta kita hanyalah debu di matanya. Istana dan kerajaannya, matanya. Kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Singa dan harimau tunduk padanya tanpa rantai. Dia tidak menginginkan harta benda saya. Dia menginginkan kepatuhan saya. Jika kita melawan, Sabah akan rata dengan tanah, dan rakyatku akan menderita. Siapkan perjalanan. Saya akan menemuinya sendiri. Aku akan menguji persepsinya. Kita akan lihat apakah dia mendapat petunjuk. Sebelum dia tiba di istana ini, siapa yang bisa membawa singgasananya ke sini? Padaku, sebelum mereka datang sebagai orang-orang yang berserah diri, Sebelum engkau bangkit dari dudukmu, aku sudah bisa membawanya kemari. akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip. Lihat, singa-singa itu ada di mana-mana. Tapi mereka tenang. Kekuatan apa ini? Sesungguhnya, ini adalah lantai yang dilapisi kaca.
Serupa inikah singgasanamu? Saat Ratu Balkis perlahan berjalan menuju istana, dia mengira lantainya adalah air, jadi dia mengangkat gaunnya untuk menghindari basah. Dan pada saat itu, kakinya terlihat. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling misterius. Menurut sumber lama, Sulaiman memiliki alasan rahasia untuk membangun lantai kaca. Itu bukan hanya untuk keindahan atau pamer. Itu adalah ujian. Mengapa? Karena sebagai seorang nabi yang bisa mengendalikan jin, Sulaiman telah menerima beberapa informasi tersembunyi. Ada bisikan bahwa Balkis mungkin bukan manusia biasa. Beberapa percaya dia adalah setengah manusia, setengah jin. Nabi Sulaiman tahu betul sifat jin. Dia juga tahu bahwa jin biasanya memiliki kaki berbulu. Itulah kenapa dia membuat lantai kaca yang mengkilat itu terlihat seperti air, untuk membuat Balkis mengangkat gaunnya. Pada saat itu, dia akan dapat melihat kakinya dan mengkonfirmasi kecurigaannya. Balkis mungkin bukan manusia biasa, tetapi mengapa beberapa orang percaya bahwa dia adalah setengah manusia dan setengah jin? Ide ini muncul dalam berbagai sumber agama dan budaya dengan cara yang berbeda. Beberapa cerita mengklaim bahwa Balkis lahir dari persatuan manusia dan jin. Menurut salah satu versi, ibunya adalah seorang ratu manusia dan ayahnya adalah seorang ifrit, jin yang kuat. Itulah kenapa Balkis memiliki kecantikan manusia dan beberapa ciri fisik seperti jin. Al-Quran tidak mengatakan dengan jelas apakah Balkis adalah manusia atau jin. Dalam teks-teks Ethiopia, dia tidak digambarkan memiliki asal-usul jin. Sebaliknya, dia digambarkan sebagai ratu manusia yang bijaksana dan spiritual. Kisah-kisah ini lebih fokus pada kebijaksanaan dan kemurniannya daripada fitur fisiknya. Jadi, apa yang dikatakan oleh sumber-sumber Islami? Sebagian besar ulama Islam sepakat bahwa Balkis adalah manusia. Desas-desus tentang dia yang setengah jin sebenarnya dibuat-buat oleh para jin itu sendiri. Mengapa? Karena mereka tidak ingin Sulaiman tertarik padanya atau menikahinya. Jin itu takut, jika Sulaiman memiliki seorang putra, anak itu mungkin memerintah seperti ayahnya dan memaksa mereka untuk melayani lagi menggunakan pengetahuan rahasia yang dimiliki Sulaiman. Mereka melayani Sulaiman dengan segan dan berharap untuk bebas setelah kematiannya, tetapi jika putranya memerintah, mereka akan terjebak lagi. Dan sebagian besar jin dikenal sebagai pembohong, bukan hanya di zaman Sulaiman, tetapi di setiap zaman. Nabi Sulaiman tahu ini dengan baik. Itulah mengapa dia mengatur situasi ini untuk memastikan. Dan ketika dia melihat kaki Balkis dan melihat kaki itu adalah kaki manusia normal, keraguannya hilang. Setelah dia melewati lantai kaca, Sulaiman menjadi yakin bahwa dia adalah manusia. Kemudian dia menunjukkan singgasana itu kepadanya. Ratu Balkis sangat terkejut. Sulaiman bertanya padanya, "Apakah ini singgasanamu?" Balkis melihat dengan cermat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Itu terlihat persis seperti singgasananya, tetapi ada sesuatu tentangnya yang telah berubah. Akhirnya, dia berkata, "Itu sangat mirip." Di bawah singgasana itu, Sulaiman telah menempatkan sebuah pesan. Kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Saat Balkis melihat lebih hati-hati, dia menyadari bahwa ini benar-benar singgasananya sendiri. Entah bagaimana, singgasana itu telah dibawa dari istananya bahkan sebelum dia tiba, dan itu telah diubah. Ini adalah bukti lain dari kekuatan besar yang telah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balkis tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Semakin dia berpikir, semakin dia menyadari betapa lemah dan bodohnya keyakinan rakyatnya dibandingkan dengan kebijaksanaan dan logika Nabi Sulaiman. Hari itu, dia diundang untuk makan siang. Nabi Sulaiman duduk di sampingnya
dan mulai berbagi pemikirannya. Dia berbicara tentang Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pemurah, maha tinggi, yang menciptakan matahari untuk melayaninya. Dia berkata, sama seperti kupu-kupu dan bunga lili di taman melayani Allah, matahari juga diciptakan untuk melayaninya. Bagi manusia untuk bersujud kepada ciptaan lain seperti matahari adalah penghinaan besar terhadap kecerdasan manusia. Ratu Balkis kemudian mengerti bahwa matahari yang mereka sembah tidak lebih dari perangkap indah yang dipasang oleh syaitan. Untuk pertama kalinya, kecerahan matahari memudar di hatinya, dan cahaya baru yang tidak pernah terbenam mulai bersinar di dalam dirinya. Saat itu, para penasihatnya datang dan berkata, sebentar lagi matahari akan terbenam, sudah waktunya untuk sujud harian kita kepada matahari. Tetapi ratu berdiri dan berkata, kamu bodoh, apakah kamu masih percaya matahari layak disembah? Syaitan telah menjadikan seluruh sistem kepercayaan kita terlihat baik bagi kita. Para penasihat menjadi takut dengan apa yang mungkin terjadi dan segera pergi. Untuk pertama kalinya, ratu merasakan sesuatu yang hangat dan indah bergerak di dalam hatinya, seolah-olah warna-warna pelangi mencerminkan emosinya. Ratu Balkis menyadari sudah waktunya untuk menyatakan keimanannya pada Islam. Dengan emosi yang mendalam, dia mengakui bahwa dia telah membodohi dirinya sendiri selama ini, dan dia menjadi seorang muslimah. Tidak lama kemudian, rakyat Saba mengikuti ratu mereka. Mereka meninggalkan penyembahan matahari dan mulai bersujud hanya kepada Allah. Dan semua ini dimulai dengan perasaan dan suara yang dirasakan hudhud, burung itu, hari itu, saat burung lain terbang di depan. Kisah ini yang diceritakan dalam kitab suci kita, Al-Quran Al-Karim, mengingatkan kita akan nilai pengetahuan, kehormatan seorang ulama, dan bahwa pengetahuan sejati adalah karunia dari Allah yang memerlukan rasa syukur. Jika kamu menikmati video ini, silakan suka, komentar, dukunganmu membantu kami menjangkau lebih banyak orang dan berbagi kisah-kisah indah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah melindungimu.